Beberapa minggu lalu, sesuatu terjadi padaku, dan sejujurnya meskipun aku berusaha meyakinkan diri kalau semuanya sudah berakhir, aku punya firasat kuat kalau ini masih belum selesai. Aku tidak tinggal di tengah hutan, tapi rumahku berada di pinggiran sebuah kawasan perumahan yang sangat penuh pepohonan. Banyak pohon, banyak hewan liar, suara serangga dan burung yang hampir tidak pernah berhenti. Satu sisi rumah kami langsung berbatasan dengan semacam area berhutan kecil. Sebenarnya lebih cocok disebut sebidang tanah rimbun daripada hutan sebenarnya, karena dari batas belakang halaman rumah sampai ke jalan di sisi lain jaraknya cuma sekitar 400 meter. Jalan itu menyambung ke jalan lain yang agak lebih besar. Dan di seberang jalan itu ada sebuah bendungan atau waduk besar yang sejak kecil selalu membuatku penasaran. Waktu aku kecil, aku selalu mengira itu semacam bendungan milik pemerintah. Soalnya di sepanjang pagar kawat berduri yang mengelilinginya penuh dengan papan bertuliskan dilarang masuk dan milik pemerintah. Tapi ada satu hal yang selalu terasa aneh. Nama bendungan atau waduk itu tidak tercantum di Google Maps maupun Apple Maps. Padahal kalau itu bendungan resmi, seharusnya namanya jelas tercatat. Aku sudah berkali-kali mencarinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukan informasi resmi apapun tentang tempat itu. Keberadaannya malah jadi bahan obrolan yang cukup sering antara aku dan saudara-saudaraku. Aku ikut tim lari jarak jauh di sekolah dan aku selalu mencari rute lari yang enak. Area berhutan di belakang rumah itu akhirnya jadi rute andalanku karena rutenya pas 2 kilometer, memutar melewati rumpun pepohonan itu, lalu sepanjang jalan di samping air, lalu kembali lagi. Jauh lebih tenang daripada lari di dalam kompleks yang tidak punya trotoar dan penuh tikungan buta, sementara orang-orang menyetir seperti tidak punya rem. Musim lomba sudah semakin dekat, jadi aku mulai meningkatkan porsi latihanku. Hari ketika semuanya dimulai, aku sempat merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di belakangku saat aku berlari kembali melewati hutan kecil itu. Ada suara ranting bergeser, daun yang tersibak. Tapi kupikir itu cuman hewan. Di sana memang banyak. Malamnya hujan turun. Di musim kemarau sekalipun aku hampir selalu tidur dengan jendela kamar terbuka. Aku suka suara alam di malam hari apalagi kalau sedang hujan. Dan malam itu hujannya benar-benar deras. Beberapa jam setelah aku sampai rumah tiba-tiba badai petir datang begitu saja. Suaranya menggelegar dan hujannya menghantam atap seperti ribuan batu kecil. Aku berbaring di tempat tidur mendengarkan hujan dan gemuruh petir sampai akhirnya mengantuk. Saat itulah aku mendengar sesuatu yang jelas bukan bagian dari badai. Awalnya pelan sekali, hampir tenggelam dalam suara hujan, tapi tidak hilang. Suara itu seperti isakan. Seseorang sedang menangis pelan. Semakin aku fokus, semakin jelas terasa kalau sumbernya tepat di bawah jendela kamarku. Dan semakin lama semakin jelas kalau itu suara manusia. Ketika aku mulai ragu apakah itu cuma ilusi akibat suara hujan, suara perempuan itu terdengar jelas menembus derasnya air. Bisa tolong aku? Aku kedinginan. Suara itu lembut tapi jelas, dan datang dari bawah jendela kamarku. Aku tidak pernah bergerak secepat itu seumur hidup. Seolah-olah naluri paling primitifku bereaksi duluan, bahkan sebelum rasa takut sempat membuat tubuhku membeku. Aku melompat dari tempat tidur, berlari ke pintu depan, dan kemudian menyusuri sisi rumah menuju jendelaku. Hujan menghantam begitu keras hingga dalam hitungan detik aku sudah basah kuyup. Tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus melakukan sesuatu. Meski menakutkan mendengar suara itu, pikiran bahwa ada sesuatu yang jahat sama sekali belum terlintas di kepalaku. Yang ada hanya keyakinan bahwa seseorang benar-benar dalam bahaya. Begitu aku berbelok di sudut rumah, aku melihatnya. Tepat di bawah jendela kamarku, seorang perempuan sedang meringkuk. Ia mengenakan pakaian putih, mungkin semacam gaun tidur atau dress tipis, dan berjongkok, seolah berusaha berlindung di bawah sedikit tonjolan kecil di bawah jendela, mencari sudut yang agak lebih kering dari hujan. Aku mendekat pelan dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Rasanya aneh, seperti mimpi demam yang tidak masuk akal, tapi sebelum otakku sempat mengejar, semuanya tiba-tiba berubah drastis. Begitu ia menyadari keberadaanku, dia mendadak melompat berdiri dan berlari ke arahku dengan tenaga yang sama sekali tidak kusangka. Gerakannya meledak, cepat, liar. Aku hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Aku hanya sempat menegangkan tubuh, bersiap jika dia menabrak atau menyerang. Tapi di tengah langkah dia mendadak ragu.
Gerakannya tersentak seperti seseorang yang mendadak ingat sesuatu. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin dia baru sadar kalau aku cukup tinggi dan tidak selemah yang ia kira. Atau mungkin ada alasan lain, aku tidak akan pernah tahu. Alih-alih menabrakku, dia tiba-tiba mengubah arah, memotong jalur dan berbelok tajam menuju area pepohonan di belakang rumah. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap ketika sosoknya lenyap menembus kegelapan, berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk seseorang yang tidak memakai alas kaki. Aku tidak mengejarnya. Aku langsung kembali masuk ke rumah, masih meneteskan air dari ujung rambut sampai ujung kaki dan membangunkan ayahku. Begitu ku ceritakan apa yang terjadi, ekspresinya sama ngerinya denganku. Kami berkeliling rumah, memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Kami sempat mempertimbangkan untuk menelepon polisi, tapi waktu sudah lewat tengah malam dan kami tahu, bahkan kalaupun mereka datang, perempuan itu pasti sudah jauh pergi. Lagi pula, menyisir area pepohonan itu di tengah badai petir hanya akan membahayakan orang-orang yang harus melakukannya, kalaupun mereka mau. Jadi kami memutuskan untuk menunggu sampai pagi kalau masih perlu. Entah bagaimana aku akhirnya bisa tertidur lagi. 2 hari berikutnya berjalan normal, seolah tidak ada yang terjadi. Aku dan ayah memutuskan untuk menyederhanakan semuanya menjadi 2 kemungkinan. Entah perempuan itu seorang tunawisma yang mencari tempat berteduh, atau seseorang yang sedang mengalami gangguan mental berat. Kedua penjelasan itu terasa masuk akal. Kami mencoba menerima saja, tapi malam itu bukan akhir dari semuanya. Justru itu baru permulaan. Sekitar seminggu setelah kejadian pertama, aku kembali melakukan lari rutinku. Saat aku mendekati jalan yang menghubungkan ke ruas jalan di dekat waduk, aku secara refleks menoleh ke arah air, melongok di balik pagar kawat berduri. Biasanya tidak ada apa-apa di sana, hanya air yang tenang dan permukaan gelap tanpa kehidupan. Saat itu ada sesuatu yang bergerak di tepi air. Aku langsung melambat lalu berhenti total. Aku memicingkan mata di antara derasnya hujan sisa gerimis dan bayangan pepohonan di sekeliling. Di sana, duduk di bibir waduk dengan kedua kakinya menjuntai masuk ke dalam air, ada seorang perempuan. Aku membeku. Bukan sekadar kaget, ini ketakutan murni. Bagaimana dia bisa ada di sana? Pagar yang mengelilingi area itu setauku tidak punya celah. Tidak ada lubang, tidak ada bagian yang roboh. Di bagian atasnya ada kawat berduri yang tajam dan rapat. Tingginya mungkin 3 meter. Itu bukan pagar yang bisa kamu lewati sembarangan. Entah aku mengeluarkan suara atau menarik napas terlalu keras, karena meski jarak kami cukup jauh, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Kepalanya bergerak pelan, seperti menanggapi panggilan yang tidak terdengar, dan pandangannya langsung mengunci padaku. Dalam sekejap itu aku tahu tanpa ragu bahwa dia adalah perempuan yang sama, perempuan yang meringkuk di bawah jendela kamarku malam badai itu. Begitu mata kami saling bertemu, dia berdiri dan berlari ke arah pagar dengan tatapan yang tak bisa kujelaskan. Matanya lebar, berkilat, seolah terlalu bersemangat atau terlalu kosong. Di wajahnya terhampar senyum yang tidak wajar. Senyum yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Dia menempelkan wajahnya ke pagar kawat itu begitu dekat hingga pipinya menekan logam yang basah. Dan dia hanya berdiri di situ, tersenyum lebar padaku, tidak berkedip, tidak bergerak. Itu bukan senyum manusia normal. Aku berteriak bahwa aku akan memanggil polisi, berharap ancaman itu cukup untuk membuatnya pergi, dan rupanya berhasil. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, tanpa secuil keraguan, dia langsung berbalik dan terjun lurus ke dalam air. Gerakannya terlalu cepat, terlalu tegak, seperti boneka yang dilempar. Sama sekali tidak wajar. Rasa tidak nyaman yang kurasakan sulit dijelaskan. Seolah-olah air itu menyambutnya, bukan menenggelamkannya. Aku langsung menelepon 110. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan situasinya sebaik mungkin. Sambil tetap menatap ke arah air, aku mencoba terus mengikuti kemana dia berenang. Tapi permukaan air yang gelap dan hujan yang mulai turun, lebih deras lagi membuat pandanganku kabur. Tidak sampai beberapa detik, dia sudah menghilang dari pandanganku. Saat polisi akhirnya datang, mereka mengambil keteranganku dan berjanji akan memeriksa area tersebut. Mereka menyuruhku melanjutkan hariku seperti biasa, yang jujur saja terasa absurd. Namun aku hanya mengangguk, karena aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sejak hari itu aku tidak pernah melihat perempuan itu lagi, tapi malam-malamku berubah. Aku mulai sering mendengar suara di luar jendela kamar. Bukan tangisan lagi seperti pertama kali, tapi suara samar-samar, seolah ada seseorang yang bergerak di sana, tepat di luar pandanganku. Suara langkah pelan, ranting bergeser, napas tertahan. Aku mulai paranoid.
dan aku yakin sesuatu yang lain akan terjadi. Rasanya seperti menunggu pintu yang pelan-pelan terbuka semakin lebar setiap malam tanpa bisa menutupnya lagi. Aku bahkan mulai enggan berlari. Bukan karena malas, tapi karena aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi dimanapun. Pikiran logisku bilang dia mungkin hanya orang dengan gangguan mental yang kebetulan mengikuti jejakku pulang suatu hari. Mungkin dia melihatku berlari, mengikutiku tanpa kusadari, lalu menemukan rumahku. Tapi ada satu hal yang sama sekali tidak bisa kupahami, dan itu yang terus menghantuiku. Bagaimana dia bisa berada di sisi lain pagar waduk itu? Aku dan adikku pernah menghabiskan berjam-jam hanya untuk mencari kemungkinan celah di pagar itu. Kami memasuki area pepohonan sejauh mungkin, memeriksa setiap sudut yang terlihat dari luar. Tidak ada lubang, tidak ada bagian yang miring, tidak ada jejak orang memanjat. Bagiku, masuk ke area itu mustahil. Sepupuku Rian, salah satu dari tipe orang yang suka teori konspirasi, langsung punya penjelasan sendiri. Menurutnya, ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah di balik waduk itu, sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Katanya perempuan itu mungkin ada hubungannya dengan apapun itu. Bagiku, teori itu terdengar konyol, terlalu dramatis, terlalu seperti film. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku belum pernah merasa segelisah ini di rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti pintu yang langsung menghadap ke sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tepat di balik jendela kamarku. Mungkin kamu berpikir itu hanya kebetulan yang kebetulan terlalu aneh, tapi kalau kamu masih berani mendengarkan, ada cerita lain yang menunggu. Dan cerita ini mungkin akan membuatmu bertanya-tanya, seandainya kamu yang berada di sana, apakah kamu akan sempat pulang? Aku akan jujur saja, aku pria paruh baya dengan pernikahan yang nyaris hancur. Aku dan istriku bertengkar tentang segala hal. Hal besar, hal kecil, hal yang bahkan tidak pantas diperdebatkan. Sampai sekarang, kalau kupikir-pikir lagi, aku bahkan tidak ingat kami sedang bertengkar soal apa kali itu. Mungkin sesuatu yang sepele. Tapi akhirnya aku keluar rumah dengan emosi meledak, membanting pintu. Hal yang belakangan ini terjadi terlalu sering. Biasanya, kalau sudah seperti itu, aku akan menginap di hotel untuk 1 malam, menenangkan kepala, memberi jarak. Tapi kali ini aku tidak ingin dia bisa menebak kemana aku pergi. Aku tidak ingin dia menghubungiku, menelepon, atau tiba-tiba muncul dan melanjutkan pertengkaran yang sama. Jadi aku memilih tempat lain. Aku punya sebidang properti di tengah entah di mana yang sudah lama kupikirkan untuk dipakai ulang. Menurut kabar yang kudengar, dulunya itu bekas tempat latihan tembak atau semacam lapangan tembak pribadi. Aku sendiri tidak pernah mencari tahu dengan serius. Pemilik sebelumnya meninggal dan keluarganya hanya ingin cepat-cepat menjualnya. Murah, tanpa banyak syarat. Bangunannya sendiri aneh, sebuah struktur beton kusam yang kokoh dengan beberapa ruangan besar seperti gudang di lantai dasar dan area kantor kecil di lantai 2. Sebenarnya tidak banyak ruangan, tapi luasnya cukup besar untuk ukuran tempat yang tidak terpakai. Kurang lebih seperti tulang belulang gedung yang sudah ditinggalkan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di sana. Tidak mungkin istriku menemukanku. Perjalanan sekitar 20 menit, melewati jalan yang semakin sepi dan gelap. Sekitar setengah perjalanan, aku mulai menyadari langit di depan menebal, awan hitam menumpuk. Begitu aku hampir sampai, suara guntur sudah terdengar bergulung di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Aku memarkir mobil di area yang dulu pasti merupakan parkiran, meski sekarang aspalnya retak-retak dan dipenuhi rumput liar. Tepat ketika aku mematikan mesin, tetes-tetes hujan mulai jatuh. Aku menyimpan kunci cadangan di belakang bagian dinding luar yang lapisannya agak lepas. Aku menemukannya cukup mudah, meski gelap. Begitu masuk dan menutup pintu, hujan mulai turun deras. Atap bangunan itu dari metal, dan suara hujan yang menghantamnya begitu keras sampai terdengar seperti batu kerikil yang ditumpahkan ke atas kepalaku. Di lantai 2, di ruangan yang kupikir dulu adalah kantor utama, ada sebuah ranjang lipat cukup nyaman yang pernah kutaruh di sana. Disitulah aku berencana untuk tidur. Aneh, tapi meski badai di luar makin menggila, aku justru merasa lebih tenang daripada berminggu-minggu sebelumnya. Suara hujan di atap besi itu menciptakan semacam dinding suara, memutusku dari dunia luar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa jauh dari pertengkaran, dari telepon, dari tuntutan apapun. Lalu, seperti biasa, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Begitu kelopak mataku mulai berat, suara lain menembus deru hujan, suara kaca pecah. Sekejap, jantungku langsung berdetak kencang. Aku berbaring diam selama mungkin 30 detik. Berusaha mendengarkan di antara suara hujan yang menabuh atap, mencari sumber suara. Apakah dari bawah, dari samping, dari belakang bangunan?
Di salah satu ruangan dekat situ aku menyimpan senapan untuk berburu. Kupergunakan alasan disimpan di properti agar istriku tidak tahu aku punya senjata. Aku bangkit perlahan, mengambil senapan itu sepelan mungkin. Tanganku sudah berkeringat sebelum aku sampai ke tangga. Aku berhenti di dasar tangga, telingaku berusaha menembus suara badai. Tidak ada apapun selain hujan dan gemuruh. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara gerakan. Aku memutuskan untuk memeriksa bangunan itu secara menyeluruh. Pelan-pelan, ruangan demi ruangan, senapan siap di tangan. Aku membuka setiap pintu, memeriksa setiap sudut dan lemari. Di ruangan belakang paling ujung, aku menemukan sumber suara tadi. Salah satu jendela yang sebelumnya sudah dipaku papan kayu kini memiliki lubang di tengahnya. Kacanya pecah, serpihannya berserakan di lantai bagian dalam. Tapi hanya itu. Tidak ada tanda-tanda seseorang memaksa masuk. Lubangnya sendiri terlalu kecil untuk dilalui manusia. Sesuatu atau seseorang jelas melempar sesuatu ke jendela itu. Namun seolah-olah tujuannya hanya untuk membuat suara. Meski begitu, rasa paranoid tetap merayapi tubuhku. Aku menghabiskan sekitar 20 menit lagi memeriksa setiap sudut. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela lain yang rusak, tidak ada jejak ban, tidak ada apa-apa. Akhirnya aku memutuskan mungkin ini ulah remaja iseng yang melempar batu lalu kabur begitu mendengar kaca pecah. Di salah satu ruangan lain aku menemukan potongan kardus besar. Aku menempelkannya menutup lubang jendela, menahannya dengan lakban yang kutemukan di meja, lalu kembali naik. Aku meletakkan senapan di samping ranjang lipat hanya untuk berjaga-jaga. Tapi aku sudah hampir yakin siapapun yang tadi ada di luar sudah pergi jauh. Aku tidak tahu berapa lama aku berbaring di sana. Mungkin 1 jam, mungkin kurang. Saat suara lain lagi-lagi menembus suara hujan. Kali ini terdengar seperti langkah kaki, pelan, terputus-putus. Seolah-olah seseorang berjalan sambil berusaha menutupi suaranya dengan memanfaatkan derasnya badai. Sumbernya jelas dari lantai bawah. Aku kembali mengambil senapan dan berdiri di puncak tangga, menahan napas. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini aku tidak berani turun. Aku berdiri di sana, diam seperti patung, telingaku menegang. Langkah kaki itu berhenti. Secara logika tidak mungkin mereka mendengarku, lantai tidak berderit dan aku bergerak sangat pelan. Namun ruangan di bawah sana kembali jatuh ke dalam keheningan yang menyesakkan, hanya diisi oleh suara hujan yang memantul di dinding beton. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, aku memaksa diriku untuk memeriksa lagi. Ruangan demi ruangan, lagi-lagi, dan lagi-lagi, tidak ada apapun. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku mulai berhalusinasi. Atau mungkin orang itu sempat keluar sebelum aku menyadari kehadirannya. Tapi itu tidak menjelaskan satu hal. Semua pintu masih terkunci dari dalam. Pintu depan dan pintu samping. Kali ini aku memutuskan untuk keluar ke tengah hujan. Dengan ponsel di tangan sebagai senter, aku menyusuri sekeliling bangunan, memeriksa tanah, mencari jejak ban atau bekas pijakan kaki di tanah basah. Tidak ada kendaraan lain di sekitar. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah mendekat, dan justru itu yang membuatku semakin takut. Bagian dari diriku justru berharap menemukan sesuatu, bekas kaki, bungkus rokok, apa saja. Sesuatu yang bisa mengukuhkan bahwa semua ini punya penjelasan, bahwa bukan otakku yang mulai bermasalah. Aku kembali naik, mencoba menenangkan diri dengan penjelasan yang lebih masuk akal. Dengan atap metal dan badai seperti itu, suara hujan memang bisa menipu. Bangunan tua berderit dan bergeser. Angin bisa membuat sesuatu terseret atau bergerak. Ada banyak alasan logis untuk suara yang terdengar seperti langkah kaki. Aku memaksa diriku berbaring lagi, menutup mata, menyuruh diriku berhenti bersikap bodoh dan paranoid. Hanya saja malam itu belum selesai. Saat aku baru saja berusaha kembali menyesuaikan napas, suara ketiga muncul. Kali ini bukan langkah kaki, bukan kaca pecah. Bukan suara samar yang bisa kusalahkan pada hujan. Suara itu jelas sekali menggores langsung ke sarafku. Sesuatu yang berat diseret di atas lantai beton di bawah. Suara seret panjang, berat, seperti lemari atau meja besar yang dipaksa bergeser. Tidak mungkin itu ulah angin. Tidak mungkin itu efek hujan. Tidak mungkin itu apapun yang alami. Badai sekeras apapun tidak akan menciptakan suara furnitur diseret pelan di dalam bangunan tertutup. Kali ini, aku tidak memberi kesempatan pada rasa takut untuk menahan tubuhku. Aku mengambil senapan dan menuruni tangga dengan langkah lebar.
menyalakan semua lampu yang bisa kutemukan. Lampu neon yang berkedip di langit-langit menerangi ruangan-ruangan kosong dengan cahaya pucat kehijauan. Aku berteriak, suaraku memantul di dinding beton. Kalau ada orang di sini keluar, aku bawa senjata, jangan macam-macam, ini propertiku. Suaraku menggema berulang-ulang lalu mati di ujung lorong. Tidak ada jawaban, tidak ada furnitur yang berpindah tempat, tidak ada kursi yang jatuh, tidak ada tanda-tanda orang baru saja berada di sana. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku tidak menelepon polisi saja pada titik itu? Alasannya sederhana dan memalukan sekaligus. Aku tidak tahu harus bilang apa, dan yang lebih jujur lagi, bangunan itu tidak sepenuhnya legal. Banyak hal yang belum sesuai aturan. Jujur saja, aku tidak ingin aparat datang dan mulai bertanya, kenapa tempat itu masih kupakai. Namun ada sesuatu yang berubah saat aku berdiri di tengah ruangan kosong itu, memegang senapan, berkeringat dan berteriak ke udara. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan sepenuhnya. Rasanya seperti udara di sekelilingku ikut bergeser. Dalam sekejap, kemarahan yang tadi kurasakan, frustrasi, jengkel, menghilang, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin. Bukan sekadar takut, bukan sekadar gelisah, sungguh-sungguh dingin seperti seseorang mengguyurku dari dalam dengan air es. Tubuhku merinding dari leher sampai punggung, dan setiap naluri primitif di dalam diri berteriak hal yang sama. Pergi. Sekarang, jangan menoleh, jangan tanyakan kenapa. Aku tidak tahu apa yang memicu perasaan itu. Tidak ada suara baru, tidak ada bayangan yang bergerak di sudut mata, tidak ada penampakan, hanya perasaan yakin bahwa aku tidak seharusnya berada di situ sedetik pun lebih lama. Aku segera mengemas barang-barangku, mengembalikan senapan ke tempat persembunyiannya, mematikan semua lampu dan turun. Badai masih meraung di luar, tapi aku sudah tidak peduli. Aku mengunci pintu, memastikan gembok terpasang, lalu masuk ke mobil dan pergi menembus hujan yang seakan menelan jalan. Sudah beberapa waktu berlalu sejak malam itu. Aku berencana untuk kembali ke sana dalam beberapa hari lagi atau kapanpun aku punya waktu. Bagian waras diriku ingin memeriksa ulang, mungkin memasang kamera atau sistem keamanan sederhana. Aku ingin tahu, apakah benar ada sesuatu di sana? Atau semua itu hanyalah hasil ketakutan yang membesar di kepalaku sendiri. Soal apa yang sebenarnya terjadi malam itu, aku tidak punya jawaban. Mungkin memang ada seseorang yang bersembunyi di sana dan sangat pandai menghilang. Atau mungkin aku mulai kehilangan kewarasanku sendiri. Aku tidak yakin mana yang lebih menakutkan. Dan aku benar-benar tidak mau memikirkan kemungkinan ketiga. Yang membuat gedung kosong itu tidak benar-benar kosong. Dan membuat suara hujan di atap metal tidak pernah terdengar sama lagi. Kalau kamu berpikir cerita barusan sudah cukup membuatmu tidak nyaman memandangi sudut-sudut gelap ruangan, mungkin kamu belum siap dengan yang berikut ini. Karena kali ini, rasa takut itu ikut naik ke dalam mobil. Dan tidak semua orang yang menjerit di tengah hujan benar-benar ingin diselamatkan. Namaku Dimas. Aku tinggal di daerah yang cukup terpencil di mana kamu harus menyetir setidaknya setengah jam untuk mencapai tempat yang bisa disebut menarik. Ke mall, ke kafe, kemana saja, semuanya jauh. 3 Jumat lalu, aku dan temanku, Rizky, pergi ke sebuah pesta rumah di kota kecil beberapa kilometer dari tempat tinggalku. Bukan pesta besar yang hiruk-pikuk. Lebih seperti kumpul santai di halaman belakang rumah seseorang. Orang-orang main beer pong, duduk ngobrol, musik mengalun dari speaker tua. Jujur saja suasananya agak kekanak-kanakan, sedikit seperti pesta anak kuliah. Tapi kalau kamu tinggal di tempat seperti aku, kamu tidak akan pilih-pilih hiburan. Malam itu aku jadi sopir yang tidak minum. Dari awal aku cuma memegang 1 botol bir dan menghabiskannya sangat perlahan, selama hampir 3 jam. Sementara Rizky melakukan hal yang biasanya ia lakukan. Makin lama makin berisik, makin sok bijak, dan makin berat bicara filosofinya. Saat kami akhirnya meninggalkan pesta sekitar jam 1 dini hari, dia sudah benar-benar mabuk parah. Awalnya lucu, sampai aku sadar aku tidak lagi sekadar teman, aku sudah jadi babysitter. Setelah dengan susah payah menariknya menjauh dari cewek yang sedang dia goda, aku memaksanya masuk ke mobil. Perjalanan pulang seharusnya cuma sekitar 20 menit. Tapi cuaca ternyata berubah drastis saat kami di pesta. Hujan gerimis yang tadinya terasa menyegarkan berubah menjadi hujan lebat yang menutup pandangan. Wiper mobil seolah tidak berarti. Jarak pandangku paling cuma 10 meter ke depan.
Jalanan yang biasanya bisa kulalui dengan kecepatan hampir 100 km per jam, malam itu memaksaku turun sampai sekitar 40. Di kursi penumpang, Rizky mulai mengeluh. Awalnya soal cara menyetirku, katanya aku terlalu pelan. Lalu soal musik, katanya terlalu membosankan. Sampai akhirnya dia mengeluh tentang satu hal, dia harus kencing, segera. Aku bilang kami maksimal 15 menit lagi sampai rumah, tapi dia tidak berhenti. Suaranya makin keras, makin menyebalkan. Di tengah hujan yang mengaburkan jalan dan rasa lelah yang menumpuk, rengekannya pelan-pelan mengikis kesabaranku. Setelah sekitar 5 menit penuh hanya mendengarkan keluhannya, aku menyerah. Aku membelokkan mobil ke pinggir jalan, di sebuah ruas yang dikelilingi ladang, mungkin ladang jagung. Tapi sulit dipastikan di tengah gelap dan hujan seperti itu. Kami benar-benar di tengah, tidak ada apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya hamparan lahan hitam di kedua sisi jalan. Aku bilang padanya kalau dia mau basah kuyup silakan, tapi sepertinya dia bahkan tidak mendengarku. Begitu mobil benar-benar berhenti, dia sudah setengah jatuh dari kursi penumpang, terseret keluar lalu tersandung dan berjalan terhuyung-huyung ke arah ladang. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap dari pandanganku, ditelan kegelapan dan tirai air. Begitu dia menghilang, aku baru teringat kalau aku punya payung di jok belakang. Aku duduk sebentar, mesin masih menyala, sementara hujan menabuh kaca depan. Lalu kupikir, sekalian saja aku turun. Aku juga butuh buang air. Jadi aku mengambil payung, mengunci pintu mobil secara refleks, lalu berjalan ke arah berlawanan dari tempat Rizky pergi. Aku berhenti di dekat batas antara kerikil pinggir jalan dan tanaman di ladang. Saat berdiri di sana, di bawah payung, aku sempat merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dekat mobil. Bukan hujan, bukan angin, sesuatu yang lain. Suara gesekan halus, seperti langkah pelan yang mencoba tertelan oleh gemuruh badai. Tanpa mengubah posisiku, aku menoleh sedikit ke belakang. Mobilku masih di sana. Tidak ada sosok lain yang terlihat di sekitarnya. Lampu rem memantul samar di permukaan jalan yang basah. Semua terlihat normal. Kuncinya berada di dalam saku celanaku. Mobil terkunci, lampunya menyala, tidak ada siapapun. Aku memaksa diriku mengabaikan perasaan itu. Aku selesai, kembali ke mobil, dan baru menyadari satu hal. Rizky belum kembali. Beberapa menit berlalu, lalu 5, lalu lebih. Masih tidak ada tanda-tandanya, hanya suara hujan dan bayangan ladang yang tak bergerak. Rasa kesal mulai merayap. Perjalanan yang seharusnya singkat sudah berubah menjadi drama kecil. Aku punya kegiatan pagi, aku butuh tidur, dan sekarang aku malah duduk di pinggir jalan, menunggu teman mabuk yang entah ngapain di tengah ladang. Aku hampir saja menekan klakson ketika gerakan di kaca spion samping menarik perhatianku. Rizky berlari tergesa-gesa ke arah mobil. Bahkan dari balik hujan dan remang lampu, aku bisa melihat dari cara jalannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gerakannya bukan sekadar orang mabuk yang ingin cepat-cepat kembali ke dalam mobil. Ada sesuatu yang mirip kepanikan murni di situ. Begitu pintu penumpang terbuka, bahkan sebelum dia menutupnya, dia sudah berteriak padaku untuk segera melajukan mobil. Kata cepat keluar berkali-kali, bercampur dengan napas tersengal-sengal. Sesuatu di nada suaranya membuat tubuhku langsung ikut tegang. Tanpa bertanya, tanpa menjawab, aku kembali ke jalan dan menginjak gas perlahan. Secepat yang berani kulakukan di tengah badai seperti itu. Butuh sekitar 30 detik sebelum Rizky bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di sela-sela napasnya yang tak beraturan, dia bilang bahwa saat dia sedang buang air, dia melihat seseorang di sisi kanannya. Sosok itu berdiri di antara tanaman, sedikit lebih jauh dari batas ladang. Karena gelap dan hujan, dia mengira itu aku. Katanya, sosok itu mulai berjalan lebih dalam ke ladang. Dan Rizky, dengan logika orang mabuk, berpikir aku sedang bercanda. Mungkin berusaha menakut-nakutinya atau sekadar iseng. Jadi dia mengikuti. Dia terus berjalan di belakang sosok itu. Hujan menampar wajahnya, tanah licin di bawah sepatunya. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan, kenapa aku tidak bicara apa-apa, kenapa aku berjalan menjauh. Dia terlalu mabuk untuk menganalisis situasi, sampai sosok itu berhenti dan berbalik. Saat itulah dia sadar orang itu bukan aku. Dia tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, tapi dari tinggi badan, cara berdiri dan postur tubuhnya, dia tahu itu orang lain. Bayangan tubuhnya terlalu berbeda, dan ada sesuatu yang sangat salah dengan cara sosok itu menghadapnya. Terlalu cepat, terlalu kaku. Penjelasan Rizky baru sampai di situ ketika sesuatu yang lain terjadi. Mobil tiba-tiba bergeser ke kanan. Sensasi aneh menjalar dari kemudi ke tanganku.
Diikuti suara keras yang sudah sangat akrab. Suara ban pecah, mencabik udara dan digantikan gemeretak tak seimbang ketika karet yang rusak dipaksa tetap berputar. Mobil oleng. Aku mengendalikan setir sebaik mungkin, menahan diri agar tidak panik. Mengabaikan sumpah serapah yang keluar dari mulutku, aku menepi lagi. Ban yang rusak membuat mobil menarik kuat ke kanan. Tidak ada pilihan. Kami harus berhenti. Kami mungkin hanya sekitar setengah kilometer dari titik berhenti pertama tadi. Tidak cukup dekat untuk merasa masih berada di tempat yang sama, tapi cukup dekat untuk membuat perutku melilit. Aku menyuruh Rizky keluar dan membantuku mengganti ban. Rasa kesalku padanya kembali muncul. Tapi begitu aku melangkah ke sisi belakang mobil dan melihat ban yang kempes itu, semua amarah itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Tepat tertancap di dinding samping ban, ada sebuah obeng. Masuk cukup dalam, sudutnya jelas disengaja. Bukan pecah karena paku atau batu tajam di jalan. Seseorang menancapkan obeng itu ke ban mobilku dengan kekuatan yang tidak kecil. Kemungkinan hal itu terjadi kebetulan adalah nol. Rizky mulai panik lagi, tapi kali ini suaranya menggigil dengan cara yang berbeda. Kata-katanya saling tumpang tindih antara takut dan mabuk, menciptakan kalimat yang makin sulit kupahami. Aku menyuruhnya diam, memintanya menahan diri, dan memaksa fokus pada apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya pilihan. Kami harus mengganti ban. Di tengah hujan yang tidak mau reda, di jalan sepi yang tiba-tiba terasa terlalu panjang, kami bergerak secepat mungkin. Setiap detik terasa seperti kesempatan bagi seseorang atau sesuatu untuk mendekat. Aku tidak mau memikirkan siapa yang menancapkan obeng itu. Tidak mau memikirkan kapan mereka melakukannya. Di saat kami berada di ladang, sebelum kami berhenti, saat aku berjalan menjauh dan membiarkan mobil sendirian, semakin kupikirkan, tanganku semakin bergetar saat melepas baut. Rasa takut itu bukan jenis yang meledak, ini jenis yang merayap dari perut, menjalar ke tulang, pelan-pelan mengikis kemampuanmu untuk bernapas. Rasa takut yang membuatmu merasa kalau kamu menoleh ke belakang, sesuatu akan berdiri tepat di luar jangkauan lampu. Aku hampir selesai mengencangkan baut ban cadangan ketika suara lain memotong badai. Jeritan perempuan, jelas, melengking, datang dari tempat yang entah seberapa jauh di belakang kami. Bukan seperti orang yang kaget kecil. Ini jeritan yang mentah, panik, seolah-olah sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi tepat di hadapan orang itu. Dan itu membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk. Karena sosok yang Rizky lihat di ladang tadi menurutnya adalah laki-laki. Aku tidak berpikir. Aku hanya melempar alat ke bagasi, membiarkan ban rusak tertinggal begitu saja di pinggir jalan, lalu masuk ke kursi pengemudi. Saat aku mulai menarik mobil kembali ke jalan, Rizky menarik lenganku, memaksa mataku menatapnya. Kita harus balik, ada orang butuh bantuan. Kamu nggak dengar tadi? Aku mendengarnya. Itu justru masalahnya. Aku bilang padanya aku tidak akan kembali. Sebuah bagian kecil dalam diriku berbisik bahwa aku pengecut. Bahwa mungkin memang ada seseorang yang sedang diserang, yang membutuhkan kami. Tapi suara lain, yang lebih dalam, memaksaku menekan gas dan menjauh. Rizky akhirnya menelepon 110 saat kami melaju pergi, mencoba menjelaskan lokasi kami seakurat mungkin. Dia marah besar padaku sepanjang jalan pulang, menyebutku egois, pengecut, bahkan lebih buruk dari itu. Katanya, mungkin saja ada orang sekarat di sana. Aku tidak menjawab banyak. Sampai akhirnya kami tiba di depan rumahku dan mesin mobil mulai mendingin, barulah aku bisa memaksa diriku menjelaskan. Alih-alih langsung menurunkannya, aku dan Rizky duduk di dalam mobil di garasi, lampu kabin menyala redup. Kami mencoba merangkai logika, seolah-olah logika masih punya tempat di cerita ini. Rizky meyakinkan dirinya bahwa jeritan tadi datang dari seseorang yang sedang diserang oleh orang yang ia lihat di ladang. Menurutnya, kami melakukan kesalahan fatal dengan tidak kembali. Aku tidak yakin. Bagiku ada hal-hal yang tidak cocok. Jika seseorang di luar sana sedang berusaha melukai orang lain secara diam-diam, kenapa ia harus menarik perhatian mobil yang melintas dengan cara menancapkan obeng ke ban? Itu tindakan yang terlalu berisiko. Jika mereka ingin tetap tidak terlihat, merusak mobil kami adalah hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan. Dan kalau memang ada perempuan dalam bahaya, kenapa dia tidak berteriak saat kami pertama kali berhenti? Lampu mobil pasti terlihat jelas di tengah kegelapan. Kami sempat berhenti beberapa menit di tempat pertama. Waktu itu hening. Kenapa baru menjerit setelah kami menjauh?
Semua itu tidak masuk akal. Saat aku mencoba menjelaskan cara pikirku ke Rizky, aku baru sadar aku sedang memformalkan sesuatu yang sejak awal hanya berupa firasat yang mendorongku menjauh dari sana. Jeritan itu terasa seperti bagian dari jebakan, seperti ada beberapa orang di luar sana, bukan hanya satu. Seperti seseorang menunggu di kegelapan, menunggu mobil berhenti lagi, menunggu pintu terbuka. Mungkin mereka ingin kami turun untuk menolong. Mungkin mereka ingin kami berjalan menjauh dari mobil, seperti yang dilakukan Rizky di ladang. Teori itu pun terdengar mengada-ada saat ku ucapkan keras-keras. Makin ku jelaskan, makin aneh rasanya. Siapa yang mau repot-repot merencanakan jebakan rumit di tempat sesepi itu? Di jam segitu, di tengah hujan selebat itu, berapa besar kemungkinan ada mobil yang lewat dan berhenti tepat di titik yang diinginkan? Semakin kupikirkan, semakin semua penjelasan terasa tidak logis. Besok paginya, aku menelepon kantor polisi untuk menanyakan apakah mereka menemukan sesuatu. Petugas di ujung telepon bilang bahwa mereka telah menyisir area yang kami sebutkan dan tidak menemukan bukti keberadaan siapapun di sana. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada jejak darah, tidak ada apa-apa. Yang membuatku semakin resah. Mereka juga tidak menemukan ban mobilku. Satu-satunya benda yang seharusnya pasti ada di sana justru lenyap. Mungkin mereka hanya tidak mencarinya di tempat yang tepat. Mungkin ban itu tergelinding ke parit. Mungkin entah apa. Aku mencoba meyakinkan diriku begitu. Beberapa hari kemudian Rizky mengajukan teori lain. Menurutnya, mungkin justru perempuan itulah yang merusak ban kami menggunakan obeng itu. Mungkin dia ingin membuat kami tetap berada di area itu agar kami mendengar jeritannya, agar kami terpaksa turun dan mencarinya. Kenapa ia memilih cara serumit itu dan tidak langsung menjerit lebih awal, aku tidak tahu. Kenapa ia tidak berlari ke jalan dan melambaikan tangan saat kami pertama berhenti, aku juga tidak tahu. Semakin kupikirkan, semakin teori itu runtuh. Tapi tetap saja, aku tidak suka memikirkan apa artinya kalau dia benar. Karena kalau benar berarti ada seseorang di luar sana yang menjerit minta tolong di tengah hujan di ladang gelap dan akulah orang yang punya kesempatan untuk membantunya, lalu memilih pergi. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mendengar suara hujan menghantam atap mobil, aku teringat kembali pada jeritan itu, pada ladang gelap tanpa lampu, pada obeng yang tertancap rapi di ban mobilku, dan pada kemungkinan bahwa malam itu, seseorang menunggu kami berhenti untuk yang kedua kalinya. Dan syukurlah kami tidak pernah memberi mereka kesempatan itu. Kalau setelah mendengarkan semua cerita ini kamu merasa punggungmu dingin setiap kali menatap keluar jendela di malam hari, jangan hanya diam saja. Tinggalkan like-mu kalau kamu cukup berani, subscribe kalau kamu masih ingin mendengar kisah-kisah lain yang mungkin akan mengikutimu sampai ke dalam mimpi, dan tulis di kolom komentar cerita mana yang paling mengganggumu dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang berada di posisi mereka.